wabarakatuh. Halo. Halo. Biasanya openingnya tuh udah pakai salam, Mas Prabu. Biasanya gimana? Biasanya openingnya tuh hai hai hai. Oh, hai. Cuma karena ditemani sama Al Habib. Al Habibullah. Jadi openingnya pakai Waduh. assalamualaikum. Iya. Dari mana, Bib? Dari Mekah saya asli. Dari tinggal di daerah mana? Tinggal di daerah Al Jazirah Arab. Oh, kesini ini ya, apa namanya? Naik perahu. Oh, naik perahu. Bukan, apa namanya kalau melakukan perjalanan? Musafir. Musafir saya. Ngisi di mana? Ya ojo ngono lah, kok diterus-terus. Kan nempes. Ya, oke, guys. Balik lagi bersama aku Devitariana Dan aku Prabu. Oke, ini seru banget karena sekarang kita lagi ada di chapter 3 cerita Chapter 3. Misteri Bondowoso. Misteri. Nah, kenapa aku mengundang Habib ke sini ya? Kenapa Karena nih? Habib ini IndiHome-nya. Wih, IndiHome. Waduh, kok IndiHome sih? Indigo nak. Indigo. Ya. Enggak karena sih, enggak Habib- indigo. Enggak ya, Cuman tapi- banyak sih pengalaman-pengalaman misteri-misteri iya, gitu. Iya, jadi Habib ini ternyata banyak mempunyai pengalaman dan sejarah misteri. Makanya kita mengulik cerita Habib dulu ya. Atau Bang Prabu Bang ini Prabu. ya, yang katanya 11-12 sama Denny Caknan. Bener nggak? Ya enggak dong. Enggak. Bilangnya iya, bentar lagi Jauh. Denny Caknan lihat loh, Iya, enggak direkrut. apa-apa sih. Jadi ininya, backingannya. Loh, kemarin chapter berapa? Chapter 2-nya itu membahas masalah misteri juga ya. Misteri. Jadi misteri Bondowoso tuh sangat banyak, Bang Prabu. Jadi kita bahasnya sampai ada 3. Tiga. Chapter 1 sama 2-nya sama Ningning sama Ningning. dia, Didi. Tapi chapter 3-nya sama Bang Prabu. Oh, iya. Karena ini requestan dari pendengar juga. Oh gitu. Pendengar sih. Pemirsa gitu ya. Kayak radio ya. Nah, jadi biasa dia Keingetan radio. guys. Requestan dari pemirsa YouTube lewat DM, mau Bang Prabu lagi soalnya suaranya Bang Prabu asik katanya. Wow, aku lagi apa namanya? Langsung terhanyut. Terhanyut ya. Oke Bang Prabu, karena di Terhanyut sini dalam kita kemasan. nggak lama-lama Bang Prabu, karena jadwalnya Bang Prabu juga mengalahkan jadwalnya Bapak DPR ya. Red. Jadi kita langsung saja bahas, ada misteri apa di Bondowoso, Bang? Di Bondowoso. Kemarin kalau boleh tahu misteri apa aja yang udah dibahas nih? Kemarin yang dibahas itu ada misteri ini sama Didi apa namanya bioskop lamanya Bondowoso. Terus aku juga bahas misteri Tasnannya Bondowoso sama misteri lainnya ceritanya Didi waktu PS apa ya? PSG. PSG. Tapi Devita, Didi dan kru di sini sadar nggak Apa itu? di lingkup sini ada sesuatu? Sumpah demi apa? Bener. Kayak gitu. Bener. Tapi nggak ada yang sadar ya. Tapi biarlah. Jadi mungkin Di mana? teman. Cepetan bilang di mana? Oh jangan dong. Nanti dia merasa terusik Oh, iya, dengan keberadaan kita. Tapi dia gak ganggu kok. Oh, oke. Cuman Terus, ada terus? gitu aja. Jin-jin gitu ya. Bukan Jin dan Jun loh. Jin. Oh. Kalau Jin dan kalau di Bondowoso sendiri, kalau pengalaman Prabu itu di daerah Tasnan. Di daerah Tasnan kan memang dari dulu identik dari kolam renang yang angker kan. Iya, benar-benar. Memang terlihat dari suasana ataupun dari looks-nya ya di situ ya. Seperti semacam apa? Banyaklah Horor seperti gitu ya. horor sekali ya. Tapi memang Bang Prabu, kalau kita search di Google ya, yang pertama kali muncul misteri Bondowoso itu Tasnan. Tasnan memang ya. Aku nggak tahu Betul. kenapa ya. Kok bisa? Memang banyak sekali dulu Devita berita-berita ataupun apa namanya anggapan orang-orang itu kalau Tasnan itu memang Angker gitu. angker gitu. Terjadi ketika dulu itu katanya juga ya. Dan memang sepertinya terjadi sih dulu ketika ada anak-anak yang berenang di situ, kalau ada yang tenggelam itu dikatakan sebagai tumbal gitu. Oke. Nah, ngomongin tumbal ini Bang Prabu, sebenarnya aku juga punya cerita di Tasnan dan itu ceritanya 2. Cuma karena memang Bang Prabu dulu deh yang cerita, aku penasaran sama pengalaman Bang Prabu. Iya. Ya itu tadi tumbal dari anak-anak yang berenang itu kata orang-orang oh itu tumbal itu Dade seperti itu. Jadi setiap tahunnya pasti ada yang tenggelam di kolam Tasnan itu. ya. Tapi meninggal nggak? Meninggal dong. Ya Allah, innalillah. Pernah dulu kan kejadian seperti itu. Dan juga di daerah Tasnan itu kan banyak tuh pohon-pohon yang sangat tua ya, besar, dan itu kan memang juga menjadi Tempatnya katanya tempat dari sekumpulan jin dan
para makhluk halus di situ. Dan sampai dulu ada cerita tuh sampai dikasetin juga bahwasannya ada salah satu supranatural yang memindahkan jin dari Tasnan itu dipindah ke pohon Wuringin, alun-alun. Iya. Pernah dengar enggak? Bukan pernah dengar lagi Kang. Waktu itu aku sama ibu aku ya, ibu aku, bapak aku. Ini kok aku sih yang jadi cerita, gak apa-apa Tidak ya? apa-apa. Bentar aja ya. Oke, gini ceritanya. Waktu itu aku, ibu aku sama bapak aku ini kan kita lagi ngunjungin saudara yang rumahnya ada di Tasnan. Persis di belakangnya Tasnan rumahnya. Nah, kita pulangnya itu jam 11 malam. Kebetulan waktu itu malam Jumat. Nah, kan waktu itu bapak aku masih naik sepeda apa ya namanya tuh ya? Sepeda ontel. Bukan. Sepeda apa? Sepeda ontel gak cukup boncengin aku sama ibu aku. Ibu aku Gimana? Bukan, waktu itu sepeda. naik sepeda apa namanya? Kalau katanya orang dulu masukan. masuk sepeda dudut, sepeda laki. Iya, sepeda laki. Megap gitu. Megap. Kalau kata orangnya mega dudut gitu aja. Iya. Naik mega titit gitu kan ya. Jangan sebut merek, takutnya di endorse. Terus. Sepeda mega titit. Nah, sepeda mega tititnya belum melewati ini ya, masih keluar rumahnya itu mati. Nah, mati gak bisa hidup, daripada ngambil resiko nanti mati di Tasnannya, itu udah mulai angkernya udah mulai di situ. Masa baru keluar rumah udah mati duluan. Nah, kebetulan dikasih pinjam sama saudara aku, tapi sepedanya sepeda green. Tahu nggak? Oh, iya. Tahun apa ya? Tahun Citol ya, bukan? Iya, tahun ndak enak lah pokoknya ya. Tahun dana naik sepeda green, sempit-sempitan lewat Tasnan itu jam 11 malam. Aku waktu itu masih SD. Nah, habis gitu lewat sana sepeda greennya itu tiba-tiba mati. Padahal keluar rumahnya tuh gak mati sama sekali. Iya. Kang Prabu tahu nggak naik-naikan Tasnan itu? Iya, tahu. Nah, matinya itu di situ. Oh, di situ berarti pulang dari Tasnannya berarti ya? Iya, pulang dari Tasnannya mau ke kota. Kan rumah aku di kota. Nah, habis gitu mati di situ. Kita gak ada negatif thinking ya. Turun, aku suruh dorong. Walaupun ngantuk tetap suruh dorong karena ibu aku kebetulan gak tahu kenapa ibu aku tuh langsung sesek di situ. Ibu aku langsung sesek, terus kayak yang takut kan, aku panik ya. Bapak juga panik, ibu sesek di situ. Jadi ibu aku gandeng gitu. Sambil aku dorong sepeda greennya, bapak juga sambil dorong. Nah, habis itu nyala nih. Kita tancap gas dong, tapi tetap mati lagi. Pas dinaik-naikannya itu. Nah, mati di situ kayaknya dinaik-naikan tuh ada kayak ini loh. Apa tuh? Prabu namanya dulu masih ada ayunan. Ada ayunan. Bukan ayunan ya sebenarnya, kayak tempat duduk kayaknya. Tempat duduk yang dari semen. Jadi kayak terowongan gitu. Iya, tahu. Di situ. Nah, kebetulan ya udah. Kalau dulu kan memang kita tahu sendiri kan, kalau dulu nggak ada wisata-wisata baru yang seperti sekarang kan. Ada yang baru-baru tuh di waktu turunan kan ada. Kalau dulu kan itu memang sudah ini deh. Iya benar. Nah, waktu itu kan ada terowongan Pinus, gitu ya. Itu terowongan tapi bisa didudukin. Ibu aku udah gak kuat seseknya, aku suruh duduk. Mungkin karena aku positive thinking ya, Prabu. Mungkin penyakitnya kambuh. Habis gitu aku suruh duduk ibu di terowongan itu. Dan ternyata sampai itu juga ketika bapak ngebetulin sepeda greennya itu, aku nunggu, ibu nunggu. Di belakang aku kan, di belakang ibu ya. Itu benar-benar jelas, walaupun bukan IndiHome ya, tapi itu kelihatan semua. Dipegang gini. IndiHome lagi. Dipegang gini. Siapa yang dipegang? Mbak Kunti. Aduh. Itu yang dipegang itu ibu, tapi yang dimegang itu Mbak Kunti. Mbak Kunti itu megang gini kayak. Terus gimana kata ibu? Ibu kan mungkin orangnya nggak takutan ya, jadi santai aja. Tapi aku yang nangis. Ya udah. Pokoknya aku mau ceritanya sampai situ aja karena kalau keinget tuh trauma. Oh ya, ini langsung merinding nih Prabu nih. Tapi ini aku serius ceritanya. Iya. Karena memang benar-benar pengalaman pribadi, iya benar. Ya itu sih. Memang di situ sih di Tasnan itu memang sudah seperti itu Mbak Devita. Takut ya. Dari look, dari suasana. Kalau pagi-pagi sih sepertinya memang asik banget gitu ya. Iya. Waduh, seger, adem. gitu ya. Tapi coba kita bedakan pas waktu malam harinya. Gitu, gak usah jauh-jauh deh. Tadi kan Tasnan di rumah Prabu aja. Di rumah Prabu tuh kan masih masuk gitu ya. Ada tanjakan juga, terus ada beberapa pohon juga di situ. Di situ Devita, angkernya dulu tuh luar biasa dulu. Aku penasaran angkernya kayak gimana. Bener. Tapi aku mau bahas setelah yang satu ini. Jadi Kang Prabu harus bahas setelah yang satu ini. Siap. Buat kalian jangan kemana-mana, tetap di DMN Podcast. Iya. Balik lagi bersama Devita dan
Prabu. Oke guys, kita balik lagi sound horor ya, sound horor. Oh ini udah kedengeran nih horornya. Hawa-hawanya ya. Yang di sini malah nemeni Prabu di samping Prabu ini. Jangan ini. gitu, jangan iya. gitu. Ini Tadi di sini loh. aja. Makanya kan Prabu nggak bilang sama Jangan Devita kan. Ada di sini loh tadi. Jangan kayak gitu. Bener. Kang Prabu, jangan kayak gitu. Ini udah aja ya. Ini udah bulu gedek udah berdiri ini. Ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini Kang Prabu mau cerita, katanya di tahun berapa Kang? Di tahun 95. Belum. Lama Itu ya? masih di dalam kandungan. Di dalam kandungan. Nah itu sudah. Jangan kayak gitu. Sumpah ini Iya. Ini sudah loh, apa namanya? Kang, sumpah Kang. Ini kenapa Kang? Apa namanya ya? Sumpah. Serius lah, ini serius. Ini serius loh. Sumpah. Ya gitulah, memang kalau kita lagi berbicara yang di luar alam kita, pastinya ada sesuatu yang ini. Bener, ada interaksi lah, itu maksud Prabu mulai tadi. Jadi di tahun 95 Prabu itu kan seorang seorang anak yang tumbuh di pinggir jalan. Dulu Anak jalanan gitu ya? ya bisa dibilang anak jalanan, tapi kan kalau anak jalanan identik dengan anak-anak yang suka jalan-jalan. Tapi maksudnya Prabu di situ, Prabu dulu kan orang tua Prabu itu dulu jualan di rombong-rombong di pinggir jalan, Devita, tepatnya di depan salah satu jalan veteran sana. Di mana itu? Jalan veteran, Dabasah. Udah basah. Oh. Sekarang bukan jalan veteran namanya. Apa? Ayani kan? Bukan veteran, tetap masa jalan dirubah. Jalan veteran. Nah, dulu di situ Prabu besar-besar di rombong dulu ya, di rombong apa namanya bahasa Indonesia, rombong ya, rombong kali ya. Iya, rombong aja, rombong. kedai. Jadi kalau udah jam-jam 10, jadi kan rumah Prabu ada di pinggir selatan. Terus rombong ibu Prabu jualan dulu kan, jualan rokok macam-macam kan di pinggir jalan situ. Itu masih ke utara lah gitu. Nah, masih ke utara. Jadi pulangnya Prabu itu pas waktu jualan sama orang tua Prabu itu jam-jam 12 gitu deh. Nah, pergi jalan-jalan pergi pulang ke rumah Prabu itu yang angker banget dulunya, Devita. Cerita-cerita dari warga sekitar, macam-macam kejadian yang terjadi itu banyak banget, Devita. Gitu. Ngeri banget. Jadi dulu kalau ibu Prabu mau pulang itu udah lewat situ, pasti nyerang. Nyerang nih apa namanya ya? Pokoknya Muter. lewat jalan pintas. Jalan gitu ya. pintas, muter. Jadi lewat yang di angkernya itu. Karena apa? Di situ banyak. Angkernya tuh kenapa sih Kang? Satu ya, angkernya macam-macam jin. Oh gitu. Penampakan. Enggak, maksudnya ada cerita kecelakaan kah? Atau Enggak. bunuh diri kah? Enggak. Enggak ada ya? Enggak ada, cuman di situ enggak tahu kenapa kok ditempati makhluk-makhluk astral seperti itu. Oh, kayaknya memang tempat nongkrongnya. Mungkin salah satunya ya mungkin ada ini hantu yang mungkin tahu itu di daerah mana, kepala saja, Aduh, terus organ tubuh saja. palasik ya? Itu namanya palasik. Palasik itu namanya. Itu di daerah mana ya biasanya yang kental banget dengan mitos seperti itu, apa? Itu Jawa Makhluk itu. Tengahan itu. Kalimantan mungkin juga kayaknya ya, Riau gitu ya. Terus setelah itu ada lagi yang namanya kunti, biasa itu udah pocong ada. Jadi kalau bahasa Madura, kalau di Bondowoso sendiri itu namanya tindetin. Oh iya. Tindetin ada ampereh juga. Nah, ampereh ini Devita, parasnya cantik, cuman kakinya kuda. Gitu. Dan itu pernah sekali Prabu dapetin di jalan-jalan situ. Parasnya cantik, cuman kakinya kuda. Gitu. Banyak sekali loh orang-orang Padang yang pergi maksudnya bertempat tinggal di Bondowoso dan ngekos di ngontrak dulu di daerah Dabasa itu. Prabu udah nyebutin namanya. Iya. Pasti setiap kali mau ke lorong, mau ke jalan raya ya, itu pasti sudah dicegat sama si amperehnya itu. Jadi dicegat gini. Aduh, ngeri ya. Itu kan nggak lihat ya yang pengendara itu waktu mau ke jalan raya, cuman lihat wajahnya aja loh. Iya. Kok ada malam-malam kok ada cewek dibonceng, Dev. Tapi setelah dibonceng nyampe turunan gitu hilang. Nah, itu yang bikin orang-orang sekitar itu banyak mempercayai makhluk-makhluk astral itu. Selain itu ada lagi cerita Prabu sendiri ya, pernah Prabu sendiri jalan gitu ya. Jadi seakan-akan kaki Prabu itu dipegang. Aduh. Iya, Pak, awalnya itu?
ya sama di tempat jalan mau ke naik sepeda motor. enggak, jalan kaki Prabu. Gitu. Jadi Prabu waktu di rumah gitu kan. Kadang kan jalan yang angker itu kan kadang lampunya hidup, kadang mati deh. Iya, Pas pada kesempatan itu mati lampunya. Aduh. Jalan pertama ada bunyi. Gludak kayak gitu. Apa kata Prabu? Diam Prabu, diam. Jalan aja terus. Setelah itu kok kayak yang ada buntutnya gitu ya. Diam tapi Prabu ya. Jadi seakan-akan apa namanya imajinasi Prabu itu, oh kok makin besar, Ternyata coba, ini ya sampai merinding. Pas ngelihat gini Dev, wih, itu katanya orang sekarang landaur. Apa itu? Landaur itu bukan genderuwo. Landaur itu semacam makhluk halus, cuman tinggi besar berbulu. Ngeri ya Allah. Setelah ngelihat ke belakang hewan ini, itu enggak apa manusia wujudnya. Kayak apa ya? Kayak kera Dev. Aduh. Kayak kera, cuman enggak kelihatan buntutnya waktu itu. Jadi kelihatan Prabu gitu matanya kayak patri Dev. Tahu patri ya? Kayak Melkuri gitu. Ngelihat, Masya Allah ya. Prabu yang enggak tahu sudah sampai sarungnya Prabu sampai copot sampai apa namanya? Pergi ke jalan raya itu. Katanya orang, "Kenapa, Dek? Kenapa?" "Enggak ada apa-apa," gitu ya. Maksudnya biar orang-orang biar enggak takut loh lewat situ. Ya. Dan sempat juga dulu di situ ada yang jatuh, Dev, cuman enggak mati, cuman kejadian aja. Apa itu traktor nganunya padi itu, nganu bajak sawah itu tuh pernah jatuh ke jurang, kan di pinggir itu ada jurang, Dev. Gitu ceritanya. Aduh, ngeri ya. Ngeri ya. Ini Prabu aja ngeri. Sampai sekarang masih banyak. Ingat banget. Ngeri. Tapi sumpah ya, ini ya memang benar guys, kalau misalnya kita punya pengalaman horor itu tuh kayak sebuah trauma atau tidak pernah terlupakan ya. Benar. Sampai sekarang bahkan walaupun pengalaman horornya kecil, tapi sampai sekarang masih kita ingat. Kayak baru kemarin, aku tuh ke ini ya, apa namanya? Ini di alun-alun loh, aku temuin. Alun-alun. Sosok makhluk. Aku tuh pulang kerja, aku naik sepeda motor, terus aku tuh di lampu merah depannya Gelora. Aku nunggu di situ, bukan nunggu ya, apa namanya? Ya lampu merah lah, lampu merah di situ lumayan lama. Terus aku lihat di belakang ada sosok makhluk halus yang selalu ngintai aku, ngikutin aku. Ih. Ngikutin aku, ngeliatin aku terus. Dilihat gitu ya. Iya, dan Kang Prabu tahu siapa? Siapa? Mantan. Bah. Kirain hantu deh. Enggak usah serius. Dari tadi ceritanya horor ya. Prabu kalau udah kita ditemenin nanti sama kunti-kuntinya. Tapi dulu ini enggak tahu ya, entah itu terjadi sama Devita atau kru-kru di sini. Setiap kali kita itu menceritakan sesuatu, Devita, makhluk-makhluk astral yang ada di tempat-tempat tertentu, pastinya pulangnya ataupun kapan ataupun mau tidur itu terkadang ya datang ke kita, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui interaksi ya, ataupun entah itu langsung di samping kita. Bener, soalnya dengar Devita apa yang kita ceritakan sekarang, makhluk-makhluk itu bisa tahu ya. Bisa tahu. Makanya ini juga pelajaran mungkin buat teman-teman semua yang punya pengalaman horor terus suka cerita horor, jangan bohong kali ya. Bener, jangan bohong. Soalnya kalau misalnya bohong itu takutnya kejadian. Tuh, merengis. Takut. Iya benar. Mungkin Kang Prabu nih sebagai apa ya istilahnya, dari dulu udah bukan terjun ya, maksudnya udah sering melihat hal-hal seperti itu. Iya, kalau mungkin dulu ada pesan buat teman-teman semuanya di beberapa tempat itu kan pasti ada penunggunya. Mungkin Kang Prabu ingin berpesan kepada teman-teman semua. Kalau pesan-pesan Prabu sih, jadi apa-apa yang ada di salah satu tempat gitu deh ya, entah itu bunga, entah itu bubur, kadang kan masih ada adat-adat yang kental di daerah kita seperti bubur, bahasanya itu tajin gitu ya. Tajin, ada tajin kadang warna merah, putih, biru. Nah, itu jangan dibuat main-main. Kadang itu adat dan juga sakral gitu Devita. Seperti halnya di sesaji gitu. Sesaji kadang kan ada di pohon-pohon. Tapi sekarang kalau Prabu lihat-lihat nggak ada sih orang-orang yang meyakini hal-hal semacam itu. Cuman kalau dulu itu sangat sakral sekali dan sangat ini sekali Devita. Sangat apa ya, kental banget. Bahwasanya kalau di situ ada dupa, ada macam-macam, itu berarti keramat gitu. Jadi jangan coba-coba untuk main-main di sekitar situ, apalagi menggunjing, berkata kotor di salah satu tempat keramat atau apa, itu jangan. Ya,
satu guys, pelajaran buat kalian yang ada dimanapun, maupun itu tempat wisata ataupun mau tempat hiburan, jangan sekali-kali menantang ya, karena benar. kita tuh bukan berinteraksi atau bukan berlawan dengan manusia, Benar. tapi udah makhluk Halus. makhluk gaib. Makhluk kasat mata. Nah, karena udah waktunya buat pamit dan sepertinya Bang Prabu juga tadi dari Iya. tadi diteleponin ya. Sebenarnya nih ada telepon ya. Jadi sampai di sini dulu ya, gak apa-apa. Waduh, enggak apa-apa. Tapi kalau ada kesempatan kita bahas Pengen lagi. sih ya? cerita misteri lagi soalnya masih banyak masih. Oke, Itu atau- beberapa sih. Atau kita tanya aja deh ke penonton, setuju nggak kalau setuju. kita buat itu khusus part Khusus. horor BMM horor. podcast khusus. Khusus. Jadi setiap hari apa gitu kita mau bahasnya podcast Kalau BMM Prabu horor. boleh request enak Jumat kali ya. Enak Jumat. Lebih Ya oke. malam Setuju, Jumat setuju, gitu ya, ya. ya. Jadi buat kalian yang setuju langsung saja tulis di komen dan jangan lupa buat di like, subscribe dan juga di share. Thank you teman-teman buat kalian sudah menonton. See you in next podcast. Bye.